Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi bersama dengan Bu Ulfah. Tema 2, subtema 3 tentang gambar dekoratif motif hias pada tumbuhan. Kelas 3 SD. Sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya sesuatu nih ke kalian. Anak-anak, siapa ya yang suka menggambar dan melukis? Apakah kalian masih ingat apa itu gambar dekoratif? Apa saja ya unsur-unsur di dalam gambar dekoratif? Apa saja contoh gambar dekoratif? Ada yang tahu tidak? Jika belum, mari kita simak bersama penjelasan dari Ibu ya. Pertama-tama, kita akan belajar pengertian dari gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif dan gabungan warna yang indah. Tujuan dari menggambar dekoratif adalah untuk membuat hiasan dan membuatnya menjadi indah. Gambar dekoratif dibuat secara sederhana, namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Sekarang, apa saja ya unsur-unsur gambar dekoratif? Mari kita simak kembali. Unsur-unsur utama dalam gambar dekoratif yaitu yang pertama adalah garis. Artinya, dua titik yang dihubungkan. Contohnya ada garis vertikal, horizontal, lengkung, diagonal, zigzag, spiral, dan lain-lain. Yang kedua adalah bangun. Artinya gambaran rupa wujud yang tampak. Contohnya seperti bangun persegi panjang, bangun persegi, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Yang ketiga adalah warna. Artinya adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya. Contohnya, warna itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah warna primer atau warna utama, seperti warna kuning, biru, dan merah. Kemudian yang kedua adalah warna sekunder, artinya hasil pencampuran dua warna primer, seperti merah ditambah kuning hasilnya warna orange, warna kuning ditambah warna biru hasilnya warna hijau, kemudian warna biru ditambah warna merah hasilnya adalah ungu. Kita lanjut ya. Kemudian yang ketiga adalah warna tersier, artinya hasil pencampuran satu warna primer dan satu warna sekunder, seperti merah ditambah hijau hasilnya coklat kemerahan, kuning ditambah ungu hasilnya coklat kekuningan, kemudian warna biru ditambah warna orange hasilnya adalah coklat kebiruan. Bagaimana, kalian sudah mencobanya belum? Coba dicampur ya warnanya. Kemudian, anak-anak, tahukah kalian bahwa gambar dekoratif dapat berupa motif hewan, tumbuhan, abstrak, dan lain-lain? Mari kita simak kembali pembahasannya. Sekarang kita akan membahas bagaimana ya motif hias dekoratif pada hewan. Motif hias dekoratif pada hewan artinya adalah memberikan motif hias atau dekoratif pada gambar hewan tanpa merubah bentuk aslinya. Coba lihat contohnya, itu adalah gambar ikan, tapi diberi gambar dekoratif, kemudian ada gajah dan kupu-kupu juga sama. Diberikan hiasan dekoratif, ada yang bunga, ada yang gambar abstrak, dan lain-lain. Itu untuk menambah hiasan. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjut ya. Kemudian yang kedua, motif hias dekoratif pada tumbuhan. Artinya adalah memberikan motif hias atau dekoratif pada gambar tumbuhan tanpa merubah bentuk aslinya. Contohnya seperti ini ya nak, itu adalah gambar bunga kemudian diberi hiasan supaya lebih indah. Itulah dinamakan motif hias dekoratif pada tumbuhan. Kita lanjut kembali. Lalu kita akan belajar motif hias dekoratif pada kain dan benda lain. Artinya adalah memberikan motif hias atau dekoratif pada kain dan benda tanpa merubah bentuk aslinya. Biasanya selain untuk menghias, juga untuk menaikkan harga jualnya. Contohnya kain yang polos diberi hiasan gambar dekoratif menjadi gambar yang penuh dengan corak seperti pada kain batik,
kemudian vas yang kosong diberi gambar dekoratif menjadi lebih indah dan harganya jauh lebih mahal. Kita lanjut ya. Jika kita tadi telah belajar bagaimana motif-motif dalam hiasan gambar dekoratif, sekarang kita belajar apa saja ya motif-motif dalam gambar dekoratif. Kita lanjut ya. Motif dalam gambar dekoratif dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama motif geometris, yaitu motifnya berupa bidang-bidang tertentu seperti garis, lingkaran, persegi, segitiga, dan lain-lain yang mengisi suatu objek gambar atau benda. Coba ya, perhatikan contoh di bawah ini. Yang kedua yaitu motif organis, yaitu motif berupa tumbuhan tertentu seperti bunga, daun, ranting, cabang, hewan, dan lain-lain yang mengisi suatu objek gambar atau benda. Contohnya seperti pada kain batik dan lukisan. Lihat ya contoh di bawah ini. Yang ketiga adalah motif abstrak, yaitu motifnya berupa motif abstrak seperti garis, warna yang bebas dan tidak terikat yang mengisi suatu objek gambar atau benda. Coba kalian perhatikan contoh lukisan abstrak di bawah ini ya. Nah, siapa dari kalian yang sudah pernah membuat gambar dekoratif? Apa saja ya alat dan bahannya? Berikut adalah alat dan bahan untuk membuat gambar dekoratif, yaitu yang pertama adalah buku gambar, kertas HVS, benda lainnya sebagai objek gambar. Yang kedua adalah pensil, penghapus, penggaris. Kemudian yang ketiga adalah alat pewarna seperti spidol, pensil warna, krayon, cat air, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan contoh di samping ini. Ini adalah contoh gambar dekoratif dengan motif tumbuhan. Kalian boleh mencobanya. Kalian boleh memilih salah satu ya nak, dan gunakan alat dan bahan untuk membuat gambar dekoratif. Sampai di sini penjelasan dari Ibu sudah jelas atau belum? Jika belum jelas, kalian boleh mengulangi video Ibu ini lagi ya. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari Ibu. Jaga selalu kesehatan kalian ya, dan tetap semangat belajarnya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, and share. Thanks for watching. Wassalamualaikum.